Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala atas limpahan nikmat dan karunia yang masih kita rasakan hingga saat ini. Berselawat kita kepada qudwah hasanah kita Nabi Muhammad SAW sebagai sosok teladan utama. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Hari ini 29 Muharram 1442 Hijriah, Ustazah akan menyampaikan tema taujih, yaitu memiliki sebuah rumah di surga dengan 12 rakaat rawatib yang kita lakukan. Anak-anak Ustazah yang Ustazah sayangi, adalah sesuatu yang kita rindukan pada saat ini. Kita bisa hadir leluasa ke rumah Allah seperti melaksanakan sholat berjamaah 5 waktu di masjid. Mungkin hal ini adalah hal yang biasa kita lakukan ketika kita masih berada dalam situasi normal sebelum pandemi COVID-19 ini melanda kita. Pemandangan yang biasa kita saksikan di rumah Allah ketika azan sudah berkumandang adalah orang-orang datang menuju ke masjid, kemudian berdiam di dalamnya. Setelah azan selesai dikumandangkan, banyak pemandangan yang kita saksikan, orang-orang berdiri untuk melakukan ibadah sunnah. Mudah-mudahan ketika waktu itu kita termasuk hamba Allah juga yang mendirikan ibadah sholat sunnah sebelum kita melakukan sholat fardu kita. Untuk saat ini, dalam masa pandemi seperti ini, mungkin hal ini sedikit terbatas atau menjadi berkurang, sehingga kita menjadi rindu untuk datang kembali ke masjid. Kembali kita kepada topik kita tentang 12 rakaat rawatib kita, bahwa ada hadis yang diriwayatkan oleh Tirmizi lewat Ummu Aisyah radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah pernah mengatakan, barang siapa merutinkan sholat sunnah 12 rakaat dalam sehari, maka Allah akan membangunkan baginya sebuah rumah di surga. 12 rakaat tersebut adalah 4 rakaat sebelum zuhur, 2 rakaat sesudah zuhur, 2 rakaat sesudah maghrib, 2 rakaat sesudah isya, dan 2 rakaat sebelum subuh. Rawatib adalah sholat teratur yang mengiringi sholat fardu kita. Ada yang dikerjakan sebelum, dikatakan qobliyah, dan ada yang dilakukan setelahnya, yang disebut dengan ba'diyah. Tapi tidak semua qobliyah ternyata sholat rawatib, berdasarkan hadis Tirmizi yang sudah kita bacakan tadi. Tidak ada sholat ba'da asar dan sholat ba'da subuh. Anak-anak Ustazah, lalu sholat qobliyah apa saja yang tidak termasuk rawatib? Yaitu sholat qobliyah asar dan sholat qobliyah isya. Namun sholat itu tetap boleh dikerjakan, karena sholat itu disebut sholat qobliyah. Dalam kita melakukan ibadah, kenapa Ustazah harus ada qobliyah dan ba'diyahnya? Nah, kita analogikan seperti anak-anak ikhwan Ustazah yang suka bermain bola. Apakah ketika bermain bola, kalau ada gurunya itu langsung diminta berolahraga main bola? Pasti tidak kan? Ada aktivitas pemanasan, ada aktivitas pendukungnya dulu agar lebih siap untuk bermain bolanya. Begitu juga ketika kita melakukan sholat fardu, maka kita perlu melakukan persiapan agar kita lebih khusyuk untuk menunaikan ibadah fardu kita, yaitu sholat fardu. Kemudian kenapa ba'diyahnya perlu? Ba'diyah itu perlu untuk melengkapi kekurangan-kekurangan yang kita lakukan ketika kita melakukan sholat fardu. Misalnya ketika sholat fardu tiba-tiba kita teringat sesuatu, dan lama sekali kita mengingat, ternyata dalam waktu sholat kita astagfirullahaladzim, dalam sholat tadi ternyata kita sudah mengingat-ingat ini dan itu. Maka untuk melengkapi kekurangan-kekurangan tadi perlu dilakukan
sholat ba'diyah sebagai penyempurnanya. Nah, sekarang kita sudah mengetahui bahwa ada sebuah hadis Rasulullah yang mengatakan 12 rakaat rawatib yang kita kerjakan secara rutin akan Allah balas dengan bangunan sebuah rumah di surga. Ustazah yakin dan percaya kita semua ingin masuk ke dalam surga. Pasti tidak ada kan yang ingin masuk ke dalam neraka. Maka ada jalan, ternyata salah satu yang Allah tunjukkan lewat hadis tadi. Semoga dengan sudah bertambahnya pengetahuan kita akan hal ini, kita termotivasi, kita memiliki niat, dan kita sungguh-sungguh untuk melakukan sholat rawatib. Demikian taujih hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.